Pagi anak-anak kelas 7 yang hebat. Saat ini kita akan melanjutkan pertemuan ketiga pembelajaran. Ya, setelah kemarin kita belajar pengukuran, ya, Ibu akan sedikit mengulang tentang pengukuran dan kita latihan soal. Ya, nanti Ibu jelaskan latihan soalnya seperti apa. Ya, kita sudah belajar tentang pengukuran panjang, ya. Sekarang lanjut masa, ya, Ibu akan mengulang lagi neraca dua lengan, neraca elektronik, neraca house, ya. Nah, nih, ya, masa benda. Nah, bagaimana caranya? Itu kalian tinggal menjumlah saja, ya, tinggal menjumlah saja. Nah, ini tinggal menjumlah saja. 20 tambah 100 tambah 20 tambah 5 berarti 125 gram. Ya, kalau di sini kalau yang ini 100 tambah 1000 gram tambah 100 gram tambah 50 gram berarti 1150 gram begitu ya. Ngerti ya anak-anak ya? Nah, perhatikan contoh soal ini ya. Itu adalah cara membaca neraca house ya. Ini coba, ini semua dalam satuan gram ya. Ini 200 gram, 20 gram. Ini yang coba, ini kan 5. Garis kecil-kecil ini adalah 5. Berarti 5,5. Berarti 225,5 gram. Ya. Selanjutnya itu adalah pengukuran waktu ya. Kemarin juga sudah Ibu bahas menggunakan alogis, stopwatch, jam dinding ya. Nah, selanjutnya itu adalah pengukuran volume benda yang tidak teratur. Nah, kalau menggunakan volume benda teratur itu dengan menggunakan rumus seperti ya kemarin sudah Ibu sedikit jelaskan kalau misalkan rumus balok gitu ya, panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan untuk volume batu kan batu tidak teratur, maka dengan menggunakan gelas ukur atau gelas berpancuran. Nah, caranya apa? Gelas ukur ini diisi dulu ya, diisi dulu. Ini 60 ml. 60 ml itu adalah gelas ukur yang diisi air. Kemudian nah, dimasukkan batunya. Ternyata naik sampai 90 ml. Jadi tinggal dikurang. Jadi volume akhir dikurangi volume awal. Nah, ketemu volume batunya 30 ml. Jelas ya anak-anak? Jadi volume batu itu adalah sama dengan volume akhir setelah diisi batu dikurangi volume awal sebelum diisi. Nah, sekarang kita mulai latihan soal. Perhatikan ya. Ada benda itu ya. Nah, bagaimana caranya? Pasti kalian bisa ya. Perhatikan di sini 6 sampai 8. 6 ke 8 kan 2. Nah, perhatikan yang di sini 2 garis berarti 2,2 cm. Nah, untuk nomor 2, soal nomor 2 ini adalah hasil pengukuran jangka sorong di bawah ini adalah. Nah, ini jangka sorong ya. Kalau cuma dibaca skalanya seperti ini jangka sorong. Ini adalah skala utama, yang atas ini skala utama, ini skala nonius. Nah, perhatikan ya, yang skala utama dulu, garis sebelum 0 ini berarti di sini. Berarti ingat, ini dalam satuan cm yang skala utama ya. 2,2 cm. Kemudian carilah garis yang membentuk garis lurus. Ya, garis lurus antara utama dan nonius. Nah, ini garis lurus ya. Nah, garis berarti ini 6. Nah, berarti 2,26 cm. Mengerti ya anak-anak ya? Nah, soal nomor 3.
Rio mengukur meja belajarnya dengan pensil. Meja belajar yang ia ukur lebarnya 3 pensil. Yang menunjukkan besaran pada kalimat tersebut adalah apa? Ayo coba. Ya, lebar. Ya, lebar itu termasuk besaran. Kalau 3, ya, 3 itu termasuk angka. Ya. Nah, soal nomor 4. Berapa hasil pembacaan jangka sorong di bawah ini? Nah, perhatikan. Soal jangka sorong itu adalah skala utama dulu dibaca berapa? Ya, benar. 1, berapa? 7 cm ditambah. Nah, cari garis lurus. Ya, cari garis lurus. Garis lurusnya di angka berapa? Ya, 8. Berarti 1,78 cm. Ngerti ya anak-anak ya? Hasil pengukuran dari jangka sorong berikut adalah, nah, perhatikan skala utama. Lihat garis sebelum 0 pada nolnya nonius, ya, cari garisnya pada utama sebelum pada nolnya nonius, berarti 4,3 cm, ya, 4,3 cm. Kemudian cari yang garis lurus, ya, menjadi garis lurus antara utama dengan nonius. Ya, di garis berapa? Angka berapa pada nonius? 5. Berarti jawabannya adalah 4,35 cm. Perhatikan pengukuran menggunakan jangka sorong di bawah ini. Hasil pengukurannya adalah, nah, lihat garis pada skala utama sebelum 0 nonius. Berapa? Ya, 9,7 cm. Ditambah cari yang garis lurus itu berimpit. Itu di anak panah itu. Di garis berapa? Ya, 4. Berarti 9,74 cm. Ngerti ya anak-anak ya? Masih kita latihan jangka sorong, ya. Pembacaan jangka sorong di bawah ini yang benar adalah, oke, skala utama dulu. Berarti carilah garis pada skala utama, berarti yang atas sebelum nolnya nonius. Berarti 4,7 cm. Untuk utama ditambah cari yang nonius yang menghasilkan garis lurus. Di angka berapa? 5. Berarti 4,75. Oh, ini ya, apa yang ada yang ternyata ada garis lurus lagi itu. Di garis berapa? 4, ya. Berarti 4,74 cm. Itu jangka sorong, ya. Masih kita lihat jangka sorong. Berapa nilai skala pada gambar sorong di atas? Nah, perhatikan skala utama. Lihatlah garis sebelum garis skala utama sebelum 0 nonius. Berarti di berapa? Di garis 1,5 cm ditambah nonius yang bentuk garis lurus. Di garis berapa? 8. Ya, berarti berapa? 1,58 cm atau dalam satuan apa? Dalam satuan apa berarti? Ubah ke milimeter berarti 15,8 mm.
Ya, soal selanjutnya, hasil pengukuran jangka sorong berikut adalah berapa? Nah, itu garis skala utama sebelum nonius berarti 4,3 cm ditambah skala noniusnya, lihat garis lurus itu di angka berapa? Ya 5 berarti 4,35 cm. Berapa hasil pengukuran menggunakan jangka sorong berikut ini? Berapa? 2,2 cm ditambah skala noniusnya. Di garis ya 6 berarti 2,26 cm. Ya, mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup berarti ada apa? Skala utama dan skala putar. Ya, lihat skala utama dulu. Berarti ini berapa? Ya. Berapa jadinya? 20,5 ditambah berapa? Yang garis lurus 11. Berarti 20,11. Nah, nih, perhatikan mikrometer skrup. Nah, perhatikan ini skala tetap dulu. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Nah, ada setengahnya. Berarti 4,5 mili ditambah yang bentuk garis lurus 38. Ya. Berarti berapa jadinya? 4,5 mm ditambah 0,38. Berarti jawabannya adalah 4,88 mm. C. Mikrometer skrup. Nah, di bawah ini menunjukkan angka pengukuran. Ya, dilihat skala tetapnya adalah 5 mili ditambah yang membentuk garis lurus antara putar dan tetap. Di garis mana? 35. Ya, berarti 5 ditambah 35. 5 ditambah 0,35. Berarti jawabannya adalah 5,35 mm. Selanjutnya itu pembacaan mikrometer skrup tetap ya. Skala tetapnya yaitu di angka berapa? Garis berapa? 8. Dan 8 mm ditambah. Nah, itu berapa? Di garis berapa? 12 ya. 12 kalikan 0,01 mm. Karena ketelitiannya kan 0,01 mm untuk mikrometer skrup. Berarti jadinya 0,12 mili. Jadi 8 mm ditambah 0,12 ml. Jadi jawabannya adalah ya 8,12 mililiter. Bisa ya Nana ya? Oke, selanjutnya pengukuran sebuah benda ya. Dengan mikrometer skrup. Perhatikan itu ada 2,5 karena ada setengahnya. 2,5 ditambah ya ini ada 20. 0,01 mm kali 20 berarti ketemu 0, berapa?
0,2. Berarti 2,5 ditambah 0,2. Berarti jawabannya 2,7. Nah, tugas kalian kerjakan buku kerja aktivitas 1.7 untuk hari ini. Sedangkan ya, yang tagihan untuk tugas minggu yang lalu yang pertemuan kedua silakan dikumpulkan. Jadi yang dikumpulkan hari ini adalah tugas yang pertemuan kedua, ya. Difoto, kemudian 2 halaman 1 foto dikirim di ALC. Oke anak-anak, untuk pertemuan hari ini latihan soal sudah selesai ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.